Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Talk in Detail. Selamat datang di podcast Stai Tasikmalaya. Kebetulan saya nih sekarang mau mewawancarai Ketua Prodi dari MPI ya. Iya. Selamat datang Bapak di podcastnya. Iya, selamat datang juga. Santuy dong Pak, Iya, siap. jangan tegang please. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, pagi ini menuju siang ya. Iya, Alhamdulillah menuju siang. baik, dalam keadaan baik, naharu kasaid, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak. Ini saya bicara dengan Pak Doni MPDI ya. Iya, benar. MPDI, Bapak Iya. udah magister ya? Ya, magister saya. Alhamdulillah. Alamat Bapak tuh di Kampung Tejonagara, Cigalontang. Iya benar, Kampung Tenjonagara, Desa Tenjonagara, RT RW 0501, Kecamatan Sudah Cigalontang. Pak, sudah. Nanti Ya. saya pengen nyusul ke sana. Oke, siap. Saya tunggu ya. Iya, siap. Jabatan Bapak ini di sini Ketua Prodi MPI ya, Pak? Iya, Ketua Prodi MPI. Oh ya. Pendidikan Bapak di SD Mandalahayu Salopa? Ya, SDN Mandalahayu Salopa. Kemudian MTS-nya itu di Baitul Hikmah Haur Kuning, Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Kemudian MA-nya saya di Baitul Hikmah juga Haur Kuning Salopa. Kemudian lanjut ya? Iya, lanjut. Nah, lanjut S1-nya saya di Strata 1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, prodinya prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian Strata 2 saya paskanya di masih sama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, prodinya Manajemen Pendidikan Islam. Kalau S3 insya Allah masih proses ya. Arti Amin. proses di sini itu masih dalam cita-cita. Iya. Angan-angan ya tetap sama ya, himmatuka ala suraya wala takun fil ardi supla. Jadi saya punya cita-cita lebih dalam karir akademik. Oke. Semoga ya Pak ya. Iya. Semoga Amin. secepatnya. Doakan saja Amin. sama siapa? Tia Sama ya. Tia, iya. Iya, oke. Bapak juga punya moto hidup. Apa nih moto hidupnya tuh? Hiduplah yang bermaslahat. Apa Iya. tuh Bapak punya moto hidup itu? Karena gini, karena ketika kita hidup itu ingin manfaat dan maslahat di dunia untuk merubah sikap, jangankan untuk merubah sikap orang lain, kita harus bisa merubah sikap diri sendiri. Ini terinspirasi dari suatu organisasi yang besar. Jargonnya itu al-muhafadatu ala qadimi sholli wal akhdu bil jadidil aslah, al-islah ila ma huwal aslah fal aslah sumal aslah. Artinya ketika kita ingin maslahat itu kan dari kata sholih, Iya. masolih wa maslahah. Oke. Nah, sholih itu untuk linapsihi, bisa untuk maslahat untuk diri sendiri. Tetapi untuk dikembangkan kepada orang lain juga kan kita ingin masolih, maslahat kepada orang lain. Iya, Nanti oke. akan ketemunya di maslahat. Bagaimana merubah sikap orang lain kalau kitanya tidak berubah. Nah, itu kira-kira hidup saya itu ingin bermaslahat, ingin maslahat baik dalam diri saya, keluarga saya, lembaga yang saya kelola juga di rumah. Kemudian secara keseluruhan ya value sistemnya umum lah masyarakat semua. Mungkin itu moto hidup saya. Oke, kebetulan nih Bapak nih di kampus ini tuh menjadi ketua prodi MPI. Iya. Nah, selain menjabat di sini, apa nih kesibukan Bapak di luar? Kesibukan saya simpel saja ya, karena terlalu banyak kalau menceritakan kesibukan. Makanya ketika kita belajar di MPI, satu hari itu punya planningnya, punya perencanaan apa kegiatan hari ini. Maka kesibukan itu terlalu banyak kalau dibicarakan semua. Tetapi ada yang difokuskan dalam hidup saya itu, yaitu selain di kampus, selain akademik, saya itu di pendidikan non formal atau pendidikan pondok pesantren. Saya mengelola di sana dengan orang tua, dengan sepuh. Ya, alhamdulillah sekarang generasi kedua dan nanti generasi ketiga saya. Artinya saya ingin belajar mengembangkan pondok pesantren. Ya alhamdulillah tempatnya di sana Pondok Pesantren Matlabus Sa'adah di Kampung Tenjonagara. Hari ini sudah berkembang satu pondok pesantren. Kemudian kalau pendidikan formal dari mulai RA, MI, NU Ma'arif, kemudian MTS, SMK Tenjonagara. Nah, di situ saya lebih fokus, kalau di rumah lebih fokusnya di pondok pesantren. Artinya dalam satu keluarga itu punya tupoksi masing-masing.
ada misalkan saya sudah punya istri ya, istri saya itu Baru saya mau daftar. Ternyata udah berstatus ya, udah Pak. nantilah bisa kita bicarakan di luar. Oke, artinya punya tupoksi masing-masing itu suaminya rata-rata itu mengelola pondok pesantren. Jadi fokus ke santri, mengajar santri, mendidik para santri full time 24 jam. Adapun selain itu, misalkan istri-istrinya itu lebih mengembangkan di pendidikan formalnya. Ada yang pegang MI-nya, MTS-nya, SMK-nya. Seperti istri saya itu di MTS. Nah, saya di sana lebih fokus ke pendidikan pesantrennya. Kesibukan saya dengan para santri full juga. Ya kalau kita bandingkan dengan kampus itu memang lebih dominan di sana. Tetapi kita bisa memanage waktu. Kan saya ketua prodi MPI, jelas-jelas saya keluaran MPI harus bisa planning of power gitu ya, harus ada kekuatan perencanaan. Artinya ketika satu hari, kadang shift siang itu saya di kampus, shift malam ya di sana. Dan dalam satu minggu kan ada waktu-waktu tertentu yang full khusus di pondok pesantren. Maka objeknya yang saya kelola satu objek pasarnya itu ya santri dan santria. Di luar sana ada juga pemuda-pemudi masyarakat dan yang lainnya, dan juga aktif di berbagai lembaga. Mungkin itu ya kesibukan terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Video anak, insya Allah saya ingin lebih bermaslahat dari mulai keluarga kecil sampai keluarga besar, dari mulai pesantren kecil sampai pesantren besar. Karena pesantren kecil yang saya maksudkan yaitu ya pondok-pondok pesantren yang ada misalkan di Kabupaten Tasik atau di Kota Tasik. Tetapi ada pesantren besar yang sanadnya itu sampai kepada tokoh-tokoh besar, kepada ormas-ormas besar. Mungkin itu. Oke. Berarti Bapak ini udah mendalami sekali ya tentang MPI. Alhamdulillah, insya Allah saya belajar dari MPI itu semenjak 2013 sampai saat ini saya menjabat, ya tetap saya itu belajar. Saya belajar itu ya sama dengan halnya kaidah al ilmu thariqul amal wal amal thariqul ilmi. Semakin saya belajar, semakin saya beramal, dan ketika saya beramal tentu membutuhkan ilmu. Artinya siklus itu terus berputar. Tidak ada hentinya, saya terus belajar, apalagi tidak sekedar teori, tapi harus penerapan aplikasi di lapangan. Karena hanya sebatas teori tanpa aplikasi itu hasilnya nihil. Makanya harus balance lah, harus seimbang. Memang awalnya taklimul ilmi alal amal, awalnya itu teori. Tetapi coba dikembangkan dengan amal sehingga akan ketemu mana tantangannya, mana problemnya. Nah, itu semakin menantang dalam hidup saya. Nah, itu kira-kira. Jadi nih menurut Bapak nih bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini secara global, atau apa faktor penghambatnya? Kalau membicarakan pendidikan hari ini secara global ya, secara luas. Secara luas bahkan ini menyangkut pada penghambatannya. Tetapi secara global intinya kita positive thinking saja bahwa pendidikan kita itu maju. Apalagi hari ini ada yang namanya era apa? Era apa nih? 4.0 ya? Iya. Kalau saya suka selengehan ya, kalau era globalisasi, era 4.0, ya kadang di luar sana orang yang misalkan berpikir negatif, semakin era belajar, era ngaji, era nanya, era segala gitu. Jadi nggak berkembang. Tetapi kita sebagai faktor atau misalkan sebagai muharrik penggerak pendidikan, saya positif bahwa pendidikan hari ini sampai nantinya insya Allah terus berkembang. Apalagi misalkan dengan sarana dan prasarana hari ini. Jangankan berbicara di kampus, ini kampus kan berkembang terus, pendidikan formal berkembang terus. Sama pesantren juga sama. Sekarang di pesantren ada belajar pesantren misalkan daring, dilengkapi dengan sarana sama, ada wifi, ada gadget, ada laptop, ada komputer, semuanya ada. Tinggal kita cara menggunakannya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kadang yang menjadi penghambat itu kita terlalu fokus pada sarana.
Padahal mana substansi pendidikan itu? Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Contoh saya sering gambarkan gini. Faktor paling intinya itu ketika dalam pendidikan itu kan alim wa muta'alim, guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Nah, itu kan faktor utamanya. Nah, faktor utama itu akan mendukung dan akan menjadi dasar, asas ta'lim akan menjadi dasar pada semua faktor yang hari ini berdatangan. Misalkan sarana ada, ini lengkap sekarang, oh ini. Nah, tapi awas jangan terkecoh dengan sarana itu. Misalkan gini, hari ini pakai daring, saya pakai sistem misalkan di prodi MPI, ya udah sesuai kebijakan di kampus, instansi, di STAI, kemudian turun di prodi MPI, kemudian tataran teknis di dosen. Ini mau pakai sistem apa? Kemarin kan kita ramai blended learning ya. Tahu blender ya, dicampur, blender gitu ya, dicampur. Artinya kita bisa tatap muka secara konvensional, secara biasa kemarin, bisa tatap muka secara virtual. Seperti ini. Kalau ini kan muajahah, lebih enak kan? Iya, nanti enak ya Bapak mandang saya enak. Tentu enak dipandang dan alhamdulillah. Dan yakini ada keberkahan dalam pandangan ini. Amin. Iya, bisa jadi saya yang mentransfer keberkahan kepada saudari Pia. Amin. Ya kalau masih status jomblo, mudah-mudahan kebetulan kan. Saya jomblo. Oh ya udah. Tapi saya nggak siap buat jadi istri kedua. Ya udah, saya doakan biar berkah nantinya hasil pertemuan ini mendapatkan suami yang amin. Solih. Terima kasih Bapak. Apa tadi pembahasan kita? Astagfirullahaladzim, sampai lupa jadi, ya Pak. Jadi gini, jadi hari ini ketika misalkan secara tataran teknis misalkan 1 bulan 4 pekan, cobalah di tataran teknis minimal 1 pertemuan, maksimal 2 pertemuan tetap ada itu. Tatap muka secara konvensional atau muajahah langsung. Jangan full 1 bulan 4 pekan semuanya online. Biar ada keberkahan. Bisa jadi 1 pertemuan bisa mempengaruhi keberkahannya pada 3 pertemuan yang online, yang daring. Karena daring itu kadang bikin jenuh ya Pak? Iya jenuh, ketika banyak bicara beda. Kemudian ada lagi di problemnya misalkan hanya daftar hadir. Ada lagi juga misalkan masuk, misalkan di Zoom meeting, tetapi videonya di off kan, nggak kelihatan orangnya kemana, nggak tahu belajar ataupun enggak. Nah kan banyak seperti itu. Artinya ketika ada tatap muka 1 pertemuan atau 2 pertemuan ya minimal bisa memberikan keberkahan. Karena saya yakini pendidikan yang berkah itu mayudroku fit ta'allum bil muwajaha wala yudroku fiha bighairiha. Ada sisi kemanfaatan dan keberkahan ketika kita belajar muwajahah tatap muka seperti ini. Tapi ini menurut Bapak nih emang apa MPI ini udah berjalan dengan semestinya dengan sebagai fungsinya gitu? Alhamdulillah, saya prosedur hari ini, tataran teknis hari ini ketika belajar ya saya terapkan seperti itu. Dan saya selalu jarkomkan di prodi yang di dosen-dosen yang mengajar di prodi MPI biar semuanya mengikuti, tetapi tetap tataran teknis saya serahkan sepenuhnya kepada dosen masing-masing. Tetapi alhamdulillah ada yang sama ada tatap mukanya, ada onlinenya, sama saya juga nggak sepenuhnya itu. Tapi ini kembali lagi ke pertanyaan tadi, bukan sisi menghambat. Artinya situasi dan kondisi hari ini kita sadar bahwa nanti akan kembali lagi sadar bahwa pendidikan itu penting. Iya, penting banget. Penting dan bagaimanapun situasi dan kondisinya kita harus tetap berjalan pendidikan itu. Ila yaumil qiyamah. Siap nggak? Ila yaumil qiyamah atau insyaallah. Takut misalkan menghadapi kiamah karena kan wah luar biasa, ya udahlah saya kurangi sampai ila yaumil qiyamah kurang 7 hari atau kurang sebulan. Ya udah, silakan lanjutkan lagi. Oke. Sejauh ini nih ada gak harapan-harapan Bapak yang belum tersampaikan, terrealisasikan? Aduh, aku gimana nih ngomongnya Pak? Jadi kebalik ya? Jadi kebalik jadi yang nervousnya jadi yang saya mana? yang grogi nih, astagfirullahaladzim. Biasa, kalau saya kan
Biasa kalau di sini ya Bapak, kalau di luar Saya boleh nggak panggil AA? Ya boleh. Oh, panggil Karena AA aja ya. Kalau saya dipanggil sama santri itu AA. Jadi kenapa? Ya biar nggak nervous ya nggak apa-apa panggil AA. Kenapa? Karena saya juga kalau di luar ya dipanggil AA itu kan bisa, kalau ahli tasawuf itu abdi Allah. Kalau saya ya ajengan asli lah ya. Kalau di luar ya memang maklumatnya itu ya secara value system masyarakat ya dipanggil ajengan, kiai, ulama gitu kan. Tetapi kan beda kalau ranah di akademik ya boleh panggil Bapak gitu. Banyaklah panggilan saya. Oke, apa yang barusan itu yang belum terrealisasikan harapan-harapan. Tentunya ketika kita menjalani pendidikan itu pasti harapan-harapan yang kita angan-angankan atau kita wujudkan itu banyak. Nah, harapan-harapan yang saya ingin wujudkan hari ini satu persatu terrealisasikan. Walaupun misalkan karena kita berpikir dinamis, berpikir produktif, banyak ketika list-list harapan itu banyak. Tetapi saya punya punya list itu mana nih yang bisa saya wujudkan, yang saya realisasikan bayuan. Jadi satu persatu saya wujudkan. Nah, walaupun nanti harapan itu ya bertahap lah, step by step lah insya Allah gitu. Nah mungkin itu insya Allah selama kita belajar, selama kita terus berpikir ya produktif, dinamis, akan terus bermunculan harapan-harapan baru. Ya, Pak nih, saya mau tanya lagi nih, kenapa sih apa sih yang belum mahasiswa itu harus masuk ke MPI? Apa sih yang bikin menarik di MPI itu? Oke, jadi jual marketnya market kepada mahasiswa-mahasiswi agar ini. Satu simpelnya gini. Kita nggak apa-apa ya berbicara di Rosah Mukoronah, tetapi tidak menjatuhkan prodi yang lain juga. Misalkan gini, orang banyak di samping saya ada PAI. Di PAI itu banyak, 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas. Saya semenjak masuk di sini 4 tahun, sekarang berjalan 5 tahun, output atau misalkan yang sudah ada lulusan baru 1 tahun. Itu perkembangannya alhamdulillah eksponensial. Dari mulai 8, 10, 13, 22, 25 gitu. Tapi tetap kan masih 1 kelas. Tetapi secara jumlah ya eksponensial juga ya. Jadi maju terus. Artinya ketika kita di Rosah Mukoronah, ketika dibandingkan dengan prodi yang lain, PAI misalkan banyak kelas, banyak jumlahnya, ya nggak masalah. Kenapa? Karena manajemen itu kan orangnya nanti akan jadi manajer. Kalau misalkan di sekolah akan jadi kepala sekolah. Kalau di kantoran akan jadi pimpinan apa? Jabatannya ketua apa? Kan gitu ya. Walaupun sebelum jadi ketua, jadi pimpinan kan tetap belajar ya, bertahap gitu. Tetapi endingnya di sana. Katakanlah manajemen jadi manajer. Coba saya tanya, kepala sekolah itu dalam satu sekolah itu berapa? Ada satu. Gurunya ada berapa? Banyak. 40 sampai 50. Muridnya semakin banyak. Nah, MP itu ya wajar sedikit juga. Karena kan kepala sekolah 1, ketua 1. Nah, itu jualnya. Yang kedua, market di lapangannya, output misalkan, mau outputnya nanti mau jadi apa? Silahkan. Mau misalkan mengelola pendidikan baik formal ataupun jadi sangat luas ya. Sangat luas karena ini kan manajemen pendidikan. Ini kalau berbicara manajemen sangat luas. Kalau berbicara manajemen pendidikan berarti ada formal, non formal, bahkan informal. Ketika berbicara MPI, manajemen pendidikan Islam, berarti lebih ke juziiyah lagi teknisnya. Tetapi kan tidak gini. Saya sering berbicara MPI itu apakah ketika kita mengelola pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, apakah yang kita kelola itu sekolahnya atau pendidikannya itu Islam, orang-orangnya notabene-nya agama Islam, ataukah lembaganya lembaganya bukan Muslim juga, orang-orangnya bukan Muslim, tapi cara mengelolanya Islami.
yang Islami, nilai-nilai substansinya, nilai-nilainya. Jadi apakah manajemen pendidikan Islam itu mengelola pendidikan Islam atau mengelola pendidikan secara Islami? Nah kan gitu. Tetap endingnya akan semakin luas gitu. Jadi outputnya silakan mau masuk ke misalkan ranah manajemen silakan, di berbagai lembaga bebas gitu. Misalkan ini PKT hari ini sekarang kan semester 7 lagi PKT. PKT apa tuh? Praktek kinerja terpadu atau PPL lah. Seringnya PPL. itu kan PPL, Iya, PLP kan PPL, gitu. iya. Bahasanya kan beda-beda, tapi maknanya sama lah. Ya. PPL, PLP, PKT. Nah hari ini saya PKT itu mahasiswa itu di di Depag atau bagian madrasah. Nah ini tahun kemarin di sekolah. Nah kita bisa mensinergikan dua lembaga itu, pendidikan formal atau di kantoran kan gitu. Nah nanti bisa semakin luas lagi lah, insya Allah gitu. Doakan saja semakin majulah MPI ini. Amin, doakan sama-sama yuk. Ya lanjut. Berarti Bapak ini sangat menikmati sekali ya jadi ketua prodi MPI. Jangankan jadi prodi MPI, jadi apapun saya selalu nikmat. Jadi artinya gini lah, kalau pertanyaan itu ya dinikmati saja. Dinikmati ya. Menikmati orang yang menikmati, dinikmati ya. MPI ini kita harus nikmati gitu. Iya, ambigu sekali ya Pak ya. Jadi kita itu harus jadi orang berpengaruh, bukan jadi orang yang terpengaruh. Tapi dua-duanya kan saling melengkapi. Nah, insya Allah lah nikmat, karena dalam hidup saya itu dalam menjalani apapun, apalagi ini karena ini sedang mewawancarai ketua prodi MPI, ya saya nikmat. Karena saya dasarnya itu ya kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hilyatul Aulia dan kitab karangan Imam Al-Ghazali itu yang populer itu Ihya Ulumuddin, sama di situ ada min hiyari ummati yabkuna zahron min saati rahmatillah wa yabkuna sarron min khaufi adabihi. Jadi kita itu harus jadi umat pilihan yang pamer ketawa, karena pamer ketawa itu artinya pamer ketawa ya senang dalam menikmati hal apapun gitu, senang. Karena itu termasuk rahmat, kasih sayang Allah. Tetapi ketika kita menyembunyikan kesedihan, itu bagus karena itu bagian dari adab Allah. Makanya kalau ada kesedihan ya simpan sajalah. Simpan saja gitu. Tetap kita harus enjoy, harus nikmat, senang. Nikmat dalam menjalani sebagai jabatan ketua prodi, nikmat dalam menjalani ketika di kelas mengajar mahasiswa-mahasiswi, baik MPI, PAI atau lintas prodi yang lain juga. Saya selalu menikmati itu. Seperti hal ini saya sedang menikmati ini. Ya, berbicara Pak. Ini saya menikmati. Memandang saya kan ya Pak. Bisa menikmati karena yang mentornya atau yang bertanya kepada saya. Ini mahasiswi tingkat akhir. Ya. Saya tingkat pertama Pak. Oh, tingkat pertama. Iya, baru tingkat 1. Oh, tingkat 1. Ya ampun, berarti wajah saya udah sama. Ini ya. Sama saya juga. Nggak kalau Tia nggak nanya saya status, ya pasti semua orang menganggap status saya itu ya sama berasa lah. Masih muda banget iya kan? Gitu, sama. Apalagi ada bangetnya. Astagfirullah. Oke, cukup ya. Ada lagi silahkan. Iya sih, udah cukup. Terima kasih ya Pak ya, udah menyempatkan waktunya buat mengisi podcast ini. Alhamdulillah. Pak, ke kamera dulu dong. Oke, siap. Buat apa sih? Jangan lupa. Ayo Pak, ikutin saya Pak. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Like and subscribe. Subscribe Pak. Subscribe. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Tia ya. Tia yang sudah nanya dari awal sampai akhir tentang status atau sampai keprodian. Mudah-mudahan saya doakan lembaga kampus ini, Sekolah Tinggi Agama Islam, tetap maju, berkembang ya, maju, dan sama dengan namanya STAI, religius ya, Islami, semakin luas ekspansinya, terbuka untuk umum,
Mudah-mudahan jadi barokah, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.